Kalau emang cerita ayahmu itu benar, berarti ayah lu itu nggak bersalah. Ibu lu itu pantas dihukum. Dan emang harus diusir dari rumah. Karena udah menyebar bencana. Gue juga nggak nyangka kalau nyokap gue bisa sekejam itu. Gue kecewa banget sama dia. Tapi biar bagaimanapun juga, dia itu tetap ibu lu. Lu nggak boleh musuhin dia. Itu dia. Aku mendapat kabar dari orang yang aku percaya. Siapa dia? Apa aku mengenalnya? Kamu tidak perlu tahu. Orang itu siapa? Tentu saja aku harus tahu. Aku akan memberikan perhitungan dengannya. Seenaknya saja mereka menyebarkan fitnah. Mau cari mati apa? Kamu mengecewakan saya, Mahendra. Saya tidak menyangka sama sekali kamu memiliki sifat yang sangat jahat. Oh, begitu. Kau lebih percaya orang dibandingkan istrimu sendiri. Baik, aku mengaku kalah. Bukan mengaku kalah, tapi mengaku salah. Dan kesalahanmu itu tidak bisa aku maafkan. Sekarang juga, kamu harus pergi dari rumahku ini. Apa? Kau mengusirku? Iya, Baik, aku terima pengusiran ini. Tapi aku tidak terima pelecehan. tidak ada yang melecehkanmu. Diusir dari rumah itu namanya pelecehan. Kau dan semua orang kepercayaanmu akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Dan kau akan menyesal sepanjang hidupmu. Hm, aku adalah calon arang. Sudah sumpah tangan. Siapa? Calon arang? Iya, Mahendra Data sudah mati. Dan aku lahir sebagai calon arang. Siap-siap menerima balasanku. Ibu! Ibu tunggu! Ibu! Wah, rumahnya besar sekali. Rumah siapa, Bu? Rumah ibu. Ibu membelinya dengan uang sendiri. Ah, ayah tahu? Enggak. Masuk yuk ke dalam. Wah, di dalamnya lebih bagus. Sebenarnya ibu sudah lama ingin tinggal di rumah ini. Tapi selalu tertunda. Gak mungkin ibu ninggalin ayah, ya kan? Bu, sebenarnya ibu tuh cinta gak sih sama ayah? Kenapa kamu tanya begitu? Habisnya, semenjak ibu bertengkar dengan ayah sampai sekarang, sikap ibu tuh seolah menunjukkan kalau ibu itu udah gak sayang lagi sama ayah. Aku jadi takut, Bu. Takut kenapa? Takut kalau ibu benar-benar berpisah dengan ayah. Aku gak mau itu terjadi, Bu. Aku mau kita semua berkumpul. Sebenarnya ibu mencintai ayahmu. Tapi ayahmu tidak pernah bisa memahami ibu. Apa boleh buat? Memang ini keputusan yang terbaik untuk kita berdua? Tapi, Bu, Cukup. Ibu tidak mau dengar lagi kamu membicarakan ayah. Lebih baik kita sekarang membawa tas-tas kita ke kamar. Yuk. Ayah, kenapa ibu diusir dari rumah ya? Kenapa ya? Kelakuan ibumu sudah sangat keterlaluan. Terpaksa. Tapi kan cukup diberi peringatan saja ya. Kamu tahu, siapa yang menyebabkan seluruh penduduk di kampung ini menderita penyakit cacar yang menjijikan? Itu perbuatan ibumu. Perbuatan ibu. Enggak. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin ibu bisa sehebat itu. Jadi kamu menganggap ayah ini pembohong? Tidak, Erlangga. Ayah berkata yang sebenarnya. Ayah punya saksi dan sudah mengecek sendiri kebenarannya. Kamu harus percaya kata ayah. 5 tahun yang lalu, ibumu berkenalan dengan seorang sakti yang bernama Kandita. Garis tanganmu bagus. Kau bisa menjadi orang terkenal. Sungguh? Iya. Kau pun bisa menjadi orang sakti. Asalkan kau mau mempelajari sebuah ilmu. Aku sangat ingin sekali menjadi orang yang sakti dan terkenal. Bisakah kau membantuku? Aku? Iya,
Ajarkan aku sesuatu ilmu yang sangat hebat. Aku tidak akan hanya mengajarimu ilmu bidadari, tapi juga aku akan mengajarimu ilmu gaib. Jadi kamu bisa menundukkan lawanmu tanpa bekas. Dan cukup dikirim hanya dari jarak jauh. Kamu akan menjadi orang yang sakti mandraguna. Bukan hanya itu. Aku pun akan menjadi orang yang paling sakti di kampung Daha. Dan tidak ada yang bisa menandingi ilmuku. Sejak saat itu sifat ibumu menjadi berubah. Menjadi jahat dan arogan. Karena ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu hitam, aliran sesat. Dan yang membuat ayah semakin prihatin. Ibumu selalu mempraktekkan ilmunya kepada orang lain. Membuat orang yang bersangkutan menjadi sangat menderita. Apalagi sekarang sudah berubah nama menjadi calon arang. Yang artinya adalah dukun tenung. Tapi ayah pernah menegur ibu. Sudah ratusan, bahkan ribuan kali ayah menegur dan menasihati. Tapi tidak pernah digubris. Kalau emang cerita ayahmu itu benar, berarti ayah lo itu nggak bersalah. Ibu lo itu pantas dihukum. Dan emang harus diusir dari rumah. Karena udah menyebar bencana. Gue juga nggak nyangka kalau nyokap gue bisa sekejam itu. Gue kecewa banget sama dia. Tapi biar bagaimanapun juga, dia itu tetap ibu lo. Lu nggak boleh musuhin dia. Itu dia yang sampai sekarang gue pusingin. Mau gue lawan, dia ibu gue. Gue biarin, kasihan penduduk. Mereka tuh nggak salah apa-apa, tapi dikirimin ilmu yang mematikan. Hah? Mematikan? Kata lu cuma penyakit cacar. Iya. Dan juga panas yang sangat tinggi dan demam. Kalau kondisi badan lagi nggak fit, bisa langsung meninggal. Kuncinya ada di Kandita. Aku harus nemuin dia. Siapa Kandita? Gurunya dari nyokap gue. Buat apa lu nemuin dia? Ya minta penangkal. Biar gue bisa ngobatin langsung para penduduk. Tanpa harus nemuin nyokap gue. Oke, gue setuju. Gue setuju. Aku sengaja menunggumu di sini. Menungguku? Iya. Ada apa? Langsung saja. Sekarang para penduduk sedang terkena penyakit cacar yang mematikan. Aku yakin itu perbuatan ibu. Calon arang? Sekarang dia sudah berganti nama menjadi calon arang. Nama yang pantas untuknya. Sehebat itukah ilmu yang dikuasainya? Iya. Ilmu itu sudah merasuk dalam tubuhnya. Mencengkram otaknya dan mengalir dalam darahnya. Memusnahkan ilmu itu sama juga memusnahkan dirinya. Tapi bukannya setiap ilmu itu ada penangkalnya? Ada. Penangkal ilmu yang ditebarkan oleh ibumu hanya dengan air sumur bidadari. Dan itu berada di belakang rumahku. Bagus. Kalau gitu, aku akan segera menyembuhkan penduduk.
Aku akan menyuruh mereka untuk mandi di sumur bidadari itu. Sayang, tidak semudah itu. Kenapa? Sumur itu sudah dipagari ilmu gaib oleh ibumu. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Pasti bisa. Kalau ilmu gaibnya langsung dimusnahkan.